Halo pemirsa JBR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika melengkapi situs resmi kominfo.go.id dengan fitur khusus bagi disabilitas dan adopsi teknologi Metaverse. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengungkapkan ini menjadi wujud keberpihakan pemerintah pada penyandang disabilitas di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan fitur disabilitas pada laman web kominfo.id dan ruang virtual Metaverse Kominfo di Gedung Kominfo Jakarta Pusat Selasa 21 November 2023. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria dalam sambutannya menyampaikan, upaya ini dilakukan untuk menjamin diseminasi informasi dan hak aksesibilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas, baik itu tunanetra, tunarungu, disabilitas motorik hingga disabilitas mental. Pada laman web kominfo.id, penyandang disabilitas netra dapat menerima informasi melalui konten digital yang dapat terbaca dan tersuarakan melalui screen reader atau menyesuaikan tampilan layar untuk penyandang disabilitas rungu, melalui 3D animasi yang menerjemahkan teks ke dalam bentuk gerakan bahasa isyarat. Bagi penyandang disabilitas motorik melalui konten digital yang mudah dinavigasi dengan menjalankan animasi dan beberapa tooltips untuk penyandang disabilitas mental dan intelektual, dibantu dengan alternatif konten yang singkat dan mudah dipahami. Jadi saya kira Kominfo sudah melakukan langkah yang benar dengan memberikan satu ikon di website kita kominfo.go.id ya, di mana situ ada button disabilitas. Boleh nanti coba dilihat ya. Kalau kita klik itu ada semacam assistive touch untuk bisa membantu mereka yang membutuhkan bantuan-bantuan khusus untuk bisa mengakses konten bagi kaum disabilitas. Nah, ini tentu saja satu langkah yang baik, dan kita juga harus bisa memberikan akses yang lebih banyak lagi ya buat kaum disabilitas sebagai perwujudan Undang-Undang tahun 2006 untuk penyandang disabilitas. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengajak platform digital seperti Google Indonesia dan YouTube untuk memerangi berbagai macam konten hoax melalui forum Yuk Paham Pemilu. Hal ini dilakukan guna menciptakan pemilihan umum yang damai. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyatakan pemilu damai 2024 harus diupayakan semua pihak karena potensi kekacauan informasi terus membayangi. Hal tersebut diikuti dengan penemuan 1.417 konten hoax sejak 2018 hingga 19 September 2023. Meski angka tersebut sempat menurun usai pelaksanaan pemilu pada tahun 2019, namun pada awal tahun 2023 terdapat kenaikan 51 isu hoax terkait pemilu dibandingkan tahun 2022 lalu. Untuk itu, Menkominfo dalam forum Yuk Pahami Pemilu mengajak platform digital seperti Google Indonesia dan YouTube untuk memerangi berbagai macam konten hoax terkait pemilu, guna menciptakan pemilu damai bermartabat pada tahun 2024. Kementerian Kominfo hadir mendorong agenda pemilu damai di tahun 2024. Agenda ini akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam 13 bulan ke depan dengan tujuan mewujudkan pemilu yang damai, bermanfaat, bermartabat, dan berkualitas. Jadi pemilu damai, bermartabat, dan berkualitas sebagai tolak ukur kedewasaan demokrasi dengan tingkat kecerdasan pemilih yang dari tahun ke tahun diharapkan terus. Lebih lanjut, Menkominfo juga menjelaskan pihaknya tengah melakukan penanganan kenaikan tren sebaran isu hoax menjelang pemilu melalui tingkat hulu, tengah, dan hilir. Pada tingkat hulu, Kementerian Kominfo terus melakukan peningkatan literasi dan kecakapan digital masyarakat dalam merespon hoax melalui kampanye, edukasi, dan sosialisasi anti-hoax dalam Gerakan Nasional Literasi Digital.
Pada tingkat menengah, Kominfo melakukan penerbitan klarifikasi hoaks terkait pemilu yang bekerja sama dengan platform digital untuk melakukan takedown dan pemutusan akses situs yang mengandung hoaks pemilu. Pada tingkat hilir, Kementerian Kominfo memberikan dukungan data kepada Bareskrim Polri untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap pembuat dan penyebar hoaks terkait pemilu. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka aduan nomor.id yang merupakan kanal pengaduan nomor seluler untuk penipuan online. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Wayantoni Supriyanto, meminta semua elemen masyarakat untuk dapat berperan aktif melawan penipuan online. Menindaklanjuti banyaknya aduan dan keresahan masyarakat terkait kasus penipuan online, Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya meminimalkan kasus penipuan online melalui telepon dan layanan singkat atau SMS. Pencegahan dilakukan dengan pembuatan portal khusus yakni aduan nomor.id. Menurut Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Wayantoni Supriyanto, pencegahan di aduan nomor.id memerlukan peran aktif masyarakat untuk mengadukan nomor seluler yang digunakan oleh pelaku penipuan. Menurutnya, Kominfo melakukan pemblokiran nomor seluler berdasarkan aduan dari masyarakat. Data yang dilaporkan masyarakat akan diverifikasi petugas untuk kemudian dilakukan pemblokiran oleh operator apabila terbukti atau terindikasi penipuan. Penanganan aduan pemblokiran nomor membutuhkan waktu sedikitnya 1 kali 24 jam setelah laporan terverifikasi. Dan dalam rentang Agustus hingga pertengahan November 2023, Kominfo telah menerima 958 kasus penyalahgunaan telepon dan SMS untuk penipuan online. Untuk menekan lebih jauh, Dirjen PPI Kominfo meminta semua elemen masyarakat berperan aktif melawan penipuan online. Selain menyediakan layanan penipuan online, Kominfo juga menyediakan layanan aduan konten penipuan pada website, platform digital, dan media sosial melalui aduan konten.id. Tidak hanya itu, Kominfo juga memiliki layanan lainnya yakni cekrekening.id, di mana masyarakat bisa melaporkan rekening bank yang terindikasi melakukan penipuan. Untuk pemblokiran berdasarkan aduan, permintaan dapat dilakukan dengan melampirkan screenshot SMS atau rekaman percakapan yang terindikasi penipuan. Dan selanjutnya, laporan tersebut akan diverifikasi oleh petugas untuk kemudian dilakukan pemblokiran oleh operator apabila terbukti setiap bulannya. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan sejumlah isu hoaks dan disinformasi pemilu menjelang Pilpres 2024. Menkominfo Budi Aris Setiadi mencanangkan kampanye Awas Hoaks Pemilu dan mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat menerima dan menyebarluaskan informasi. Dalam konferensi pers Awas Hoaks Pemilu yang digelar di Media Center Kementerian Kominfo Jakarta, Menkominfo Budi Aris Setiadi mengungkapkan adanya peningkatan jumlah hoaks menjelang pemilu 2024. Budi mengonfirmasi sepanjang tahun 2022 hanya terdapat 10 hoaks pemilu. Namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoaks pemilu. Menurutnya, hoaks dan disinformasi soal pemilu paling banyak ditemukan beredar di Facebook. Budi menilai hoaks yang beredar tidak hanya menyerang kepada pasangan capres dan cawapres, namun hoaks juga menyerang kepada penyelenggara pemilu seperti KPU. Seiring dengan hal tersebut, Menkominfo Budi Aris Setiadi telah menyiapkan langkah strategis dalam memberantas hoaks mengenai pemilu 2024. Mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan konten hoaks bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan penyelenggara platform media sosial, serta peningkatan patroli siber. Namun semua upaya tersebut tentu tidak dapat serta-merta menanggulangi hoaks pemilu. Kami membutuhkan kerjasama seluruh masyarakat agar dapat menangkal hoaks. Beberapa tips bagi masyarakat agar dapat menangkal hoaks dan disinformasi diantaranya: 1. Jangan terpancing berita yang sensasional, yang memicu emosi kita dan membuat kita membagikan berita tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. 2. Pastikan bahwa sumber berita tersebut dapat dipercaya dan memiliki reputasi baik, dan pastikan bahwa berita tersebut didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan hanya berdasarkan opini subjektif. 3. Bandingkan berita ketika menemukan berita yang terdengar mencolok atau kontroversial. Carilah informasi serupa dari beberapa sumber yang berbeda untuk memastikan kebenarannya.
Di kesempatan yang sama, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan mengingatkan, saat ini teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence sudah mulai digunakan dalam menciptakan hoax. Ia mendorong masyarakat untuk mencari informasi dari sumber terpercaya, khususnya dari media besar, dengan harapan agar penyebaran hoax dapat ditekan. Harapan kita masyarakat mulai hati-hati karena penggunaan AI ini sudah makin canggih dan sudah mulai bisa digunakan untuk melakukan editing. Yang tadi kuncinya adalah carilah informasi dari sumber-sumber terpercaya, khususnya dari media-media yang hadir saat ini. Karena nggak mungkin berita-berita besar tidak diliput oleh media-media. Itu harapan kami, dan dengan demikian kita bisa menekan penggunaan penyebaran hoax, khususnya penggunaan hoax yang kalau kita lihat sepintas tuh hampir seperti aslinya. Itu sangat penting karena pasti dengan kemajuan teknologi ini para pemain-pemain pun juga sudah mulai menggunakan teknologi ini. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda membahas dialog mengenai inovasi negara dalam pemberantasan kemiskinan ekstrim sesaat lagi.